Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Cahyadi, salah satu dosen teknik informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Di sini saya akan menerangkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah jaringan komputer, yang merupakan mata kuliah kompetensi utama Prodi Teknik Informatika. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 4 atau semester genap. Pemaparan deskripsi mata kuliah ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Serdos atau sertifikasi dosen tahun 2021. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer disampaikan dalam 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan dilakukan untuk pemaparan materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester yang merupakan evaluasi dari pemahaman materi. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah jaringan komputer ini merupakan mata kuliah teori dan praktikum, di mana praktikum dilaksanakan di laboratorium atau secara mandiri dan terstruktur. Di sini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan komponen pembangunan jaringan komputer, baik secara hardware maupun secara software. Mahasiswa juga akan diberikan pemahaman mengenai bagaimana menganalisis permasalahan yang terjadi pada jaringan, serta cara mengatasinya, dan bagaimana merancang sistem jaringan yang baik sesuai hasil analisa kebutuhan yang telah dilakukan. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep jaringan komputer, menganalisa kebutuhan jaringan, dan merancang jaringan komputer sesuai hasil analisis yang dilakukan, serta mengamankan jaringan yang sudah dibuat. Materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini terdiri dari: pertama, dasar-dasar jaringan komputer, IP address dan subnetting, topologi dan protokol jaringan, teknologi nirkabel, terminologi transmisi, media transmisi, pengkodean sinyal, pengantar IoT, server aplikasi, routing dan firewall, mikrotik dasar, mikrotik lanjutan 1, dan mikrotik lanjutan 2. Sistem pembelajaran mata kuliah jaringan komputer. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring dan daring, di mana luring dilakukan tatap muka di kelas dan daring dilakukan tatap muka secara virtual menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Selama perkuliahan, mahasiswa juga menggunakan learning management system yang dimiliki Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu Syara. Bisa juga digunakan Google Classroom apabila dibutuhkan. LMS digunakan untuk pemberian materi-materi yang akan disampaikan, pemberian tugas, pemberian kuis, dan juga evaluasi. Mahasiswa bisa mengakses learning management system menggunakan akun-akun yang telah diberikan. Praktikum yang dilakukan secara mandiri dan terstruktur sesuai dengan materi yang membutuhkan praktikum secara langsung. Metode pembelajaran. Pada mata kuliah jaringan komputer digunakan metode pembelajaran problem based learning, di mana dosen sebagai fasilitator akan berusaha menggali ide-ide atau menggali pemikiran mahasiswa untuk berpikir kreatif dan kritis, sehingga bisa menganalisis problem-problem yang ada di dunia jaringan komputer, kemudian menganalisa bagaimana cara menyelesaikannya, dan memberikan solusi yang sesuai berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Pada mata kuliah ini diharapkan terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan diskusi-diskusi, tanya jawab kecil, ataupun presentasi-presentasi kelompok. Selama perkuliahan, mahasiswa dinilai baik secara kognitif maupun afektif. Sistem penilaian pada mata kuliah ini menggunakan beberapa aspek atau indikator. Penilaian utama terdiri dari tugas dan kuis 35%, praktikum mandiri 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%,
kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa di kelas merupakan nilai tambah. Untuk penilaian afektif, ada 5 indikator. Yang pertama itu keingintahuan, kemudian percaya diri, kerjasama, bertanya, dan menanggapi. Setiap indikator mempunyai skor tersendiri. Untuk penilaian tinggi, skor 3, penilaian sedang, skornya 2, dan penilaian rendah, skornya 1. Sama begitu juga untuk indikator lainnya. Keterampilan mahasiswa juga dinilai dengan beberapa aspek pengamatan. Yang pertama, penguasaan materi, penguasaan alat simulasi atau alat praktikum, penyampaian materi, kekompakan dalam kerja kelompok, kecakapan menjawab pertanyaan, kecakapan dalam presentasi kelas atau diskusi. Ini dilakukan selama perkuliahan berlangsung untuk menilai keaktifan mahasiswa dan keterampilan mahasiswa. Masing-masing aspek mempunyai kriteria penilaian. Misal, penguasaan materi, penilaiannya adalah tidak menguasai materi namun masih ada kesalahan, atau menguasai materi tidak ada kesalahan. Begitu juga aspek-aspek lainnya memiliki penilaian tersendiri. Mata kuliah jaringan komputer ini dilengkapi dengan RPS sebagai panduan dalam pemaparan materi dan panduan untuk mahasiswa dalam memahami mata kuliah jaringan komputer. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah yang saya mampu. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum hidup kamera dihidupkan kamera dulu ya. Gimana cuaca? Hujan? Deras nggak di tempat Hujan, Pak. Anda? Hujan? Hujan. Dan sinyal aman ya. Mendung. Yang belum hidup silakan hidupkan kameranya. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar jaringan komputer dulu, mengenai IP address dan subnetting. Subnetting itu di pertemuan berikutnya ya. Di part pertama, itu bagian pertama itu akan membahas khusus IP address. Ada outline-nya di sini. Yang pertama kita akan membahas TCP/IP, pengalamatan IP address, terus apa itu netmask, kemudian kelas-kelas IP address. Saya mau nanya, ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu nggak bagaimana komputer bisa saling terhubung? Ayo, silakan. Jaringan, Pak. Oke, jaringan. Terus apa lagi? Ada alamatnya masing-masing, Pak. Dari setiap perangkat itu, Pak. Oke, ada alamatnya. Jaringan punya alamat. Ada lalu lintasnya, Pak, kayak lampu merah atau apa gitu mungkin. Oke, yang mengatur ya. Mengatur, oke. Nah, kita lihat. Kita ilustrasi. Kalau kita cari alamat tadi, rumah orang. Kalau kita mencari tujuan, atau kita ilustrasikan mencari rumah ya, kita perlu cari alamat. Nah, komputer juga. Komputer itu punya alamat. Yang menghubungkan alamat-alamat rumah atau alamat komputer itu ya jaringan. Jadi alamat rumah itu harus punya sesuatu yang tidak sama antara rumah satu dan lainnya. Nomor rumah ya, Pak. Oke, nomor rumah. Apalagi nomor rumah, misalnya di sini ada yang 10, di sana juga ada yang 10. Apalagi? Blok, Pak, blok. Oke, ada blok, macam-macam ya. Ada blok, ada nanti lebih luas lagi kelurahan. Nah, komputer juga punya alamat yang membedakan. Jadi satu komputer dengan komputer lainnya itu penomorannya atau alamatnya unik, berbeda. Jadi ada internet protokol, itu ada IP address. Kita lihat nih, dari 194 tadi ya, 174 ke 192 tujuannya. Dibaca di komputer tujuan, oh dari si 174 datanya nih diterima. Mungkin request balik
dikirim balik lagi datanya. Definisi jaringan komputer itu apa? Kumpulan komputer yang saling terhubung melalui internet, Pak. Oke, kumpulan komputer yang saling terhubung. Ada media penghubungnya. Jadi butuh pengalamatan untuk berkomunikasi di dalam jaringan komputer. Setiap komputer tadi harus mempunyai alamat yang unik, tidak sama, membedakan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Namanya menggunakan IP address, Internet Protocol Address. Si protokol ini yang mengatur. Kalau kita kan ada aturan berlalu lintas di dalam jaringan komputer, yang mengatur itu disebut protokol. Ya, untuk mengirim dan menerima informasi ya. Nah, yang menggunakan protokol IP address ini itu peralatan jaringan layer 3. Router, ini ada komputer 3, dia punya masing-masing alamat 192, 16812, kemudian 13 dan 14. Nah, yang membedakan nomor belakangnya. Nomor itu kayak nomor rumah ya. Harus punya nomor-nomor yang unik, tidak sama dengan komputer lain. Nah, itu penulisannya dalam bentuk notasi desimal, titik ya. Ada 4 byte. Byte pertama ini, byte kedua, byte ketiga, byte keempat. 1 byte isinya 8 bit. Di Orcom itu kalau satu semua itu nilainya 256. Dari 0 sampai 255. Ya, ranknya. Kalau misalnya ini satu semua nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini nilainya 255 nanti. Jumlahnya dari 0 sampai 255 berarti ada 256. Ya. Kalau seperti ini, yang terisi 1 di ujung berarti 128, 143, 137, 144. Ini dikonversi biner ke desimal. Dapatlah IP address-nya ini. Ya. Nah, bagiannya jadi terdiri dari 2 bagian yang jumlahnya tadi 32 byte, 32 bit atau 4 byte. Nah, bagian pertama itu sebagai network identifier atau network number, nomor jaringannya. Kalau dibilang blok rumahnya, blok rumah. Terus bagian kedua itu namanya host identifier, host number. Nah, itulah nomor komputer. Jadi dia ada di dalam jaringan 192.168.18.0 dengan nomor 99 IP address-nya. Ya, ada 2 bagian, network identifier dan host identifier. Nah, satu bagian membentuk IP address. Contoh di sini IP address 192.168.18.57. Nah, 3 oktet pertama, oktet itu karena dia 8 bit ya, disebut oktet. Dia 8 bit. 3 oktet pertama 192.168.18 ini network identifier-nya. Oktet terakhir dengan nomor 57 itu adalah host identifier, nomor komputernya. Gambarnya muncul belum ya? Nah, nih ada gambar di sini yang sebelah kiri itu 192.168.18 ya, blok 18. Terus yang sebelah kanan itu 192.168.5. Jadi yang kiri dan yang kanan ini beda blok ya. Tapi mereka yang kiri ini satu blok. Mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau beda blok itu atau beda network ID itu yang menghubungkan ini router. Apa sih netmask itu? Masukkan netmask ya. Outline berikutnya. Istilah lainnya itu subnetmask ya. Disebut juga netmask, bisa yang mana enaknya aja nyebutin. Nah, jadi pada pengalamatan logik secara logik bukan fisik ya, ada IP address, ada namanya juga netmask atau subnetmask.
Di mana sih letaknya subnet mask itu? Nah, itu akan menentukan dia kelas apa saja. Jadi ada 3 subnet mask utama yang besar itu. Nah, ada 255.0.0.0, ada 255.255.0.0, ada 255.255.255.0. Nah, ini yang akan menjadi identifier IP address ini kelas apa. Ini ada contoh pengelamatan logik. Nah, di sini gabungan antara IP address dan netmask. Nah, netmask ini bisa menentukan network ID dan host ID. Jadi kalau kita punya IP, ini IP ya, dengan netmask ini 255 ini ya, bukan 2155, salah ketik itu. Konversi kan menjadi biner. Ini yang IP address, ini yang netmask. Nah, dikonversikan ke biner, di end kan, dapatlah ini. Dibalikkan lagi ke desimal masing-masing oktetnya, masing-masing bloknya. Ini jadi 10. Ini jadi 252. Ini jadi 240. Nah, untuk konversi itu di mata kuliah Orkom ya. Nah, ini jadi 0 ya. Dapatlah network ID-nya 10 252 240. Oh, ternyata si 10 252 2406 ini ada di bloknya 10 252 2400 ya. Di dalam satu jaringan network ID akan sama. Misalnya 240 titik berapa tuh 6 10. Nah, net ID-nya sama. Ini juga. Karena belum ada subnetting, nanti akan dijelaskan fungsinya subnetting itu untuk apa. Ya. Ini sampai dari 0, bukan 0 ya, dari 0 itu net ID-nya. Nanti dari 1 sampai 255. Nah, itu mempunyai net ID yang sama. Ada artinya di dalam satu network ID ada 255 komputer yang bisa saling terhubung di dalam satu jaringan. Nah, tadi saya bilang netmask itu menentukan kelas. IP address itu secara umum ada 3 kelas besar. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A itu yang mempunyai netmasknya 255.0.0.0. Kelas B semua IP yang netmasknya 255.255.0.0. Yang kelas C netmasknya 255.255.255.0. Lihat jumlah satunya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Boleh langsung. Untuk yang di byte keempat itu emang wajib 0, Pak, untuk di subnet mask. Ya, karena netmask ini kelas A, kelas B, kelas C defaultnya seperti ini. Ya. Kalau ada angka lain itu nanti akan masuk ke subnetting. Nah, subnetting itu IP yang nggak ada kelasnya. Itu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Nanti akan dijelaskan di belakang. Itu pasti kelas A itu netmasknya 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Itu udah pasti. Yang C juga udah seperti itu, udah pasti. Seperti itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Jawaban. Tadi kelas A, penjelasannya ini untuk jaringan skala besar ya. Jadi jumlah hostnya itu ada 24 bit. Kalau yang kelas B cuma 16 bit, kelas D cuma 8 bit. Ya.
Jadi jumlah hostnya ini jumlah komputer yang bisa terhubung di dalam satu jaringan. Ya, artinya di sini menghitungnya berapa banyak 2 pangkat 24 min 2. Itulah jumlah host yang bisa terbentuk dari IP kelas A. Nah, kalau yang kelas B itu 2 pangkat 16 min 2. Ada 65.534 host. Yang kelas C 2 pangkat 8 min 2. Ini di dalam satu jaringan 4 host. Kenapa min 2? Karena yang bisa dipakai untuk nomor komputer hanya dari 1 sampai 254. 255 tidak bisa dipakai, 0 sebagai net ID. Yang 255 di belakangnya itu sebagai broadcast address. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Pak, Ya, silakan. kalau misalnya untuk Siapa nih? Siapa? Rafli, Pak. Oke, silakan, Rafli. Misal saya dari laptop saya ini jaringan ke mini komputer gitu, Pak. Mini komputer, terus kita mau jadiin mini komputer ini sebuah robot gitu, Pak. Jadi masuk dalam kelas apa gitu, Pak? Nah, kalau kita ambil kelas A, itu kan terlalu mubazir kan. Tergantung nih mau mini komputernya berapa banyak yang bisa kita koneksikan. Nah, kalau di bawah Ada sekitar 2, Pak. Nah, kalau 2 cukup pakai kelas C. Kelas C kan maksimal 254. Artinya ada 254 robot yang bisa terhubung secara bersama-sama ke server. Artinya robot itu bisa berjalan, ada yang mengendalikan kan. Nah, Betul, Pak. jadi pakai kelas C aja. Jadi seperti jaringan lokal kita lah. Saya punya lab. Lab komputer saya cuma ada 60 komputer. Nah, karena masih di bawah 254, saya pakai kelas C aja. Nah, juga ada peruntukannya nih. Kelas A itu untuk internet, untuk ISP biasanya. Dia menghubungkan router-router di seluruh dunia, ya. Yang kelas B itu levelnya misalnya ada komputer levelnya metro. Metro itu levelnya kota atau provinsi. Gitu ya. Jadi lebih banyak komputer yang dibutuhkan. Kalau kita hanya lokal, jaringan yang di bawah 254 komputer, pakai kelas C. Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi, bagus. Sepertinya udah mau bangun robot nih, Rafli. Betul, Pak. Ya, setting IP-nya dulu biar disamakan jaringannya. Intinya jangan sampai dengan controllernya atau dengan servernya itu dia berbeda jaringan, nggak akan connect nanti. Kalau yang kelas full, depannya pasti ini. Untuk kelas A ini, kelas B ini, dan kelas C ini. Ya, untuk yang kelas full. Beda lagi nanti kalau subnetting. Nih, saya kasih latihan sedikit. Ada 4 IP address A, B, C, D. Itu bukan kelasnya ya. Itu pilihan A, B, C, D. Mana yang satu jaringan dan mana yang tidak? Mana yang satu jaringan? 5 menit. Coba saya kasih waktu untuk berpikir atau bisa saling berdiskusi antara Anda. Perhatikan netmasnya. Siapa yang mau jawab? Saya Pak Rizal, Pak. Kalau Arizal ya. netmas Pak, yang satu jaringan itu yang C dengan D, Pak. 255.255.0.0 dengan D 255.255.0.0 itu satu, Pak. Yang A dengan B itu sama juga, Pak. Bisa juga nggak salah. Soalnya dia itu IP address yang ke C ya, yang C. Jadi Level C ya. yang satu jaringan yang mana dengan mana? Mana dengan mana? Nah, yang pertama A dengan B itu di level C, yang kedua C dengan D itu di level B, Pak. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Satu kata kunci lagi. Perhatikan blok IP-nya, network ID-nya. Netmasnya, network ID-nya. Kalau blok ID-nya itu Pak, yang A dengan C itu sama, Pak.
Dia satu, Jadi untuk menentukan satu jaringan atau tidak dilihat net mask-nya dan network ID-nya. baik Pak. Gabungan. boleh, Pak? Gabungan. Saya boleh jawab, Pak? Boleh. Siapa? Rizwan, Pak. Oke, silakan Piswan. Menurut saya C dan D-nya ini yang satu jaringan, Pak. Tapi mereka tidak satu jaringan sama A dan B. Karena nanti di net mask-nya itu kan 255.255.00. Jadi nanti net ID-nya jadi 10.252.00, Pak. Yang D juga kayak gitu, 10.252.00. Tapi kalau A sama B dari net mask-nya 255.255.255.0, yang A jadinya 10.252.230.0. Nah, yang B juga sama 10.252.240.0 gitu, Pak. Jadi yang satu Yang jaringan satu tadi jaringan C sama itu D ya? C sama D aja, Pak. C sama D. Yang A sama B enggak? Nggak sama, Pak. Oke, terus oke, udah ada dua jawaban tadi. Oke, yang C sama D benar ya? Karena dia 255.255 ini tadi mana pen saya. Nah, ini hostnya, berarti dia hostnya 2 byte terakhir. Artinya 2 byte awal sama. Dia satu jaringan, berarti net ID-nya dia di sini 0.0. Net ID-nya 10.252.0.0. Nah itu, jadi betul tadi. Yang pertama siapa jawab tadi? Rizal, Pak. Nah, Rizal juga jawab C sama D tadi ya. Iya, Pak. Oke, betul. Jadi yang satu jaringan itu C sama D. Kalau A sama B itu tidak satu jaringan karena yang sebagai host ID-nya itu hanya byte terakhir. Nah, sedangkan di sini byte 2 byte pertamanya sama A dengan B. Nah, byte yang ketiga ini kan harusnya masih net ID. Artinya dia harus sama. Kalau dia 230 yang B 230 itu dia satu jaringan A dengan B. Itu ya, udah paham ya sampai di sini. Ada masalah IP 4. 1. Tidak fleksibel. Contoh, ada perusahaan perlu 2000 address. Address kelas A 16 juta, address kelas B juga terlalu banyak, memboroskan IP. Sedangkan address kelas C tidak cukup, hanya 254. Dia butuh 2000 loh. Solusinya apa? Itu dengan subnetting namanya. Nah, subnetting ini nanti pembahasan berikutnya. Nah, lebih detail, kita bermain di netmask. Ada berapa kelas IP address? Kalau kelas, Pak, tadi kalau yang dibahas tuh yang lebih diutamakan tuh 3, Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D itu tadi kelas D, dengan E tadi itu untuk macam apa, Pak? Macam streaming, multicast. multicast sudah. Terus gunanya netmask itu untuk apa? Network ID-nya ya, Pak. Oke, betul. Jadi gunanya netmask untuk menentukan network ID. Saya kira cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di pertemuan ini. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih.